Deddy Mulyadi adalah salah satu figur publik di Indonesia yang sering menjadi perbincangan dalam kancah politik, terutama terkait potensi kepemimpinannya. Untuk menilai apakah ia bisa menjadi sosok pemimpin yang ideal, penting untuk melihat rekam jejaknya secara netral. Menimbang baik kelebihan maupun kekurangannya, serta menganalisis prestasi dan kebijakannya yang mungkin menuai kegagalan atau kontroversi. Salah satu kekuatan utama Deddy Mulyadi terletak pada kemampuannya dalam membangun kedekatan dengan masyarakat. Gaya komunikasinya yang santai, blak-blakan, dan sering berinteraksi langsung dengan warga, terutama masyarakat pedesaan, membuatnya dikenal luas. Ini terlihat dari program-programnya yang kerap mengangkat isu-isu kerakyatan dan kearifan lokal. Sebagai Bupati Purwakarta selama 2 periode, ia diakui atas beberapa kebijakan yang berorientasi pada pembangunan infrastruktur dan pelestarian budaya. Misalnya revitalisasi taman-taman kota, pembangunan jalan, dan perhatian terhadap sektor pendidikan serta kesehatan yang ia salurkan melalui program-program inovatif. Ia juga dikenal karena mengedepankan nilai-nilai tradisional Sunda dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah yang berhasil menciptakan identitas unik bagi Purwakarta. Pendekatannya yang unik dalam memadukan pembangunan modern dengan kearifan lokal ini sering dianggap sebagai salah satu pencapaian utamanya. Selain itu, Deddy Mulyadi dikenal memiliki visioner dan berani mengambil keputusan yang tidak populer demi kepentingan jangka panjang, meskipun terkadang menuai pro dan kontra di awal. Di sisi lain, Deddy Mulyadi juga tidak luput dari kritik dan kontroversi. Salah satu kekurangannya adalah gaya kepemimpinannya yang kadang dianggap terlalu personalistik atau sentralistik. Beberapa pihak menilai bahwa keputusan-keputusan penting seringkali bergantung pada inisiatif pribadinya yang bisa mengurangi partisipasi atau akuntabilitas publik dalam proses pengambilan kebijakan. Beberapa kebijakannya juga pernah memicu kontroversi. Contoh yang paling menonjol adalah kebijakan terkait patung-patung dan ornamen di Purwakarta yang dianggap sebagian pihak terlalu berlebihan atau tidak sesuai dengan prioritas pembangunan. Meskipun Deddy Mulyadi berargumen bahwa patung-patung tersebut adalah bagian dari upaya melestarikan budaya dan menarik pariwisata, kritik muncul terkait alokasi anggaran dan relevansinya bagi kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, gaya komunikasinya yang cenderung lugas dan tanpa basa-basi meskipun di satu sisi menjadi daya tariknya, di sisi lain juga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman atau friksi dengan kelompok tertentu. Ada juga isu terkait program-program yang dianggap kurang berkelanjutan atau hanya bersifat populis. Meskipun hal ini tentu perlu kajian lebih mendalam untuk membuktikannya. Melihat rekam jejak Deddy Mulyadi, ia memiliki kekuatan signifikan dalam membangun koneksi dengan masyarakat akar rumput, inovasi dalam memadukan pembangunan dan budaya lokal, serta keberanian dalam mengambil keputusan. Namun ia juga memiliki kelemahan dalam aspek sentralisasi keputusan dan potensi kontroversi dari beberapa kebijakannya. Apakah ia bisa menjadi pemimpin yang ideal? Jawabannya tidak sesederhana itu. Sosok pemimpin ideal sangat bergantung pada kriteria yang digunakan oleh individu atau kelompok penilai. Deddy Mulyadi memiliki modal kepemimpinan yang kuat dalam hal popularitas dan kedekatan dengan rakyat, serta rekam jejak pembangunan daerah yang konkret. Namun tantangan yang dihadapinya adalah bagaimana ia bisa mematangkan gaya kepemimpinannya menjadi lebih kolaboratif, transparan, dan menghindari potensi kontroversi yang tidak substansial di masa depan.
Pada akhirnya, penilaian apakah Deddy Mulyadi adalah sosok pemimpin yang ideal akan kembali pada perspektif masing-masing individu, berdasarkan prioritas dan harapan mereka terhadap seorang pemimpin.